Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan dan limpahan nikmat kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke kelas, sudah siap semuanya? Kita mulai pembelajaran kali ini. Prakarya dan Kewirausahaan kelas 12 semester 2. Pada sesi kali ini kita membahas pada bab 5, wirausaha produk kerajinan fungsional dari limbah. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian mempelajari bab ini, diharapkan kalian semua mampu menghayati bahwa akal pikiran dan kemampuan manusia dalam berpikir kreatif untuk membuat produk kerajinan serta keberhasilan wirausaha adalah anugerah Tuhan. Menghayati perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri serta sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam membuat karya kerajinan fungsional dari bahan limbah dari lingkungan sekitar untuk membangun semangat usaha. Mendesain dan membuat produk serta pengemasan karya kerajinan fungsional dari limbah berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya, teknologi, dan prosedur berkarya. Mempresentasikan karya dan proposal usaha produk kerajinan fungsional dari limbah dengan perilaku jujur dan percaya diri. Selanjutnya, kalian juga diharapkan mampu untuk menyajikan simulasi wirausaha kerajinan fungsional dari limbah berdasarkan analisis pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Oke kelas, kita memasuki bagian A, diversifikasi produk dalam kewirausahaan produk kerajinan. Hukum ekonomi dasar menjelaskan hubungan antara ketersediaan barang di pasar dan permintaan pembeli. Ketersediaan barang yang melebihi permintaan pembeli akan menurunkan harga barang. Apabila banyak produsen memproduksi barang yang sama dan ketersediaan barang menjadi terlalu tinggi dibandingkan dengan permintaan pasar, maka harga akan menjadi sangat mudah atau barang tidak laku. Pada saat itulah diperlukan inovasi untuk pengembangan desain produk baru atau target pasar yang baru. Oke kelas, pengembangan produk baru dari wirausaha kerajinan hiasan dari limbah dapat berupa pengembangan produk-produk hiasan dengan desain baru atau pengembangan produk baru selain hiasan, yaitu produk fungsional. Produk fungsional tersebut dapat terbuat dari bahan baku limbah yang sama, sehingga perolehan bahan baku, teknik, dan alat kerja tidak akan banyak berubah. Perbedaan dapat terdapat pada cara pengemasan dan promosi produk. Produk fungsional dapat memiliki pasar yang berbeda
daripada produk hiasan yang sebelumnya telah dibuat. Pasar yang berbeda menyebabkan pasar sasaran menjadi lebih luas, sehingga memberikan tantangan sekaligus peluang lebih luas bagi wirausaha untuk berkembang. Diversifikasi produk dilakukan agar usaha tidak tergantung pada satu jenis produk saja. Saat satu produk mengalami penurunan penjualan, maka produk lain akan mengatasinya. Oke kelas, ini adalah gambar model Ansoff tentang diversifikasi produk. Pada pasar yang lama dengan produk yang lama, memasuki pasar yang ada dengan produk yang ada, atau market penetration. Pada pasar yang baru dengan produk yang lama, memasuki pasar yang baru dengan produk yang ada, atau market development. Pada pasar yang lama dengan produk yang baru, pengembangan produk baru untuk pasar yang ada, atau produk development. Pada pasar yang baru dengan produk yang baru, pengembangan produk baru untuk pasar yang baru, atau diversification. Oke kelas, kita selanjutnya memasuki pada bagian B, produk kerajinan fungsional berbahan limbah. Sebagai berikut adalah tugas individu 1. Amati lingkungan sekitar. Lihat majalah dan internet. Perhatikan keragaman produk yang ada. Adakah penggunaan limbah untuk produk selain hiasan? Apa fungsi dari produk tersebut? Apakah produk tersebut berfungsi dengan baik? Tempelkan potongan gambar atau gambarkan produk fungsional itu dan tuliskan fungsi dari produk tersebut. Paparkan bagaimana cara kerja atau cara menggunakan produk tersebut dan apa yang masih dapat dikembangkan dari produk tersebut. Tuliskan hasil pengamatanmu. Oke kelas, ini adalah gambar dari contoh produk fungsional yang disukai. Produk ini sangat menarik. Pengisian baterai telepon genggam seringkali menemui kesulitan karena posisi sumber listrik yang berjauhan dengan meja atau lemari untuk meletakkan telepon genggam. Dan kabel yang pendek. Ide pembuatan gantungan wadah telepon untuk pengisian baterai merupakan solusi dari masalah tersebut. Pemanfaatan botol plastik bekas dan cara pembuatan yang mudah menjadikan produk ini sangat menarik. Ide gantungan dari botol bekas ini dapat dikembangkan menjadi fungsi gantungan lain, misalnya gantungan tanaman, gantungan wadah perhiasan, dan lain-lain. Produk fungsional dibuat untuk membantu kegiatan manusia. Sangat banyak kegiatan yang dilakukan manusia dari pagi hingga malam hari. Salah satu kegiatan dasar manusia adalah makan. Kegiatan makan didahului dengan mempersiapkan makanan atau memasak. Kegiatan memasak membutuhkan produk-produk fungsional yang digunakan untuk memasak. Kegiatan selanjutnya adalah penyajian serta kegiatan makan. Beragam produk fungsional dibutuhkan untuk penyajian makanan dan kegiatan makan. Produk alat masak beragam, tergantung dari jenis masakan yang akan dibuat. Alat makan pun beragam,
tergantung pada jenis makanannya. Kegiatan masak dan makan hanya salah satu dari kegiatan sehari-hari manusia. Masih banyak kegiatan dasar lain yang dilakukan dalam keseharian manusia. Kegiatan tersebut pada umumnya membutuhkan produk fungsional. Oke kelas, selanjutnya tugas individu 2. Coba cermati produk fungsional yang digunakan pada kegiatan membersihkan rumah atau bercocok tanam. Pilih salah satu. Amati lingkungan sekitar, cari referensi dari buku dan internet untuk melengkapi hasil pemikiranmu. Buat catatan tentang produk-produk fungsional tersebut dan tuangkan dalam tabel seperti contoh sebagai berikut. Tabel tersebut terdiri dari nomor, nama produk, contohnya sapu, fungsinya membersihkan lantai, dan bagaimana cara penggunaannya. Tabel berikut ini boleh kalian kembangkan sesuai dengan kebutuhan. Oke kelas, selanjutnya selain kegiatan dasar, setiap orang juga memiliki kegiatan yang berbeda-beda bergantung dari usia, jenis pekerjaan, hobi, dan lokasi tempat tinggalnya. Seorang remaja yang hobi memancing di danau membutuhkan produk fungsional yang berbeda dengan remaja yang suka mencari siput di sawah. Keragaman kegiatan tersebut membutuhkan produk fungsional yang berbeda-beda pula. Hal ini merupakan peluang untuk berkreasi membuat beragam produk fungsional dari bahan limbah. Produk fungsional dapat berupa kerajinan yang terbuat dari bahan limbah. Kerajinan dari bahan limbah dapat menjadi produk fungsional sederhana yang digunakan sehari-hari. Pemanfaatan limbah untuk produk kerajinan fungsional membuat produk menjadi unik. Produk kerajinan yang memiliki keunikan berpotensi menjadi produk yang diminati konsumen. Produk fungsional memiliki tingkatan nilai estetik yang berbeda-beda. Berikut ini adalah bagan pengelompokan produk fungsional yang berkaitan dengan gaya hidup dan tidak berkaitan. Pada produk fungsional ada dua bagian, yaitu yang pertama produk gaya hidup dan fashion. Contohnya adalah tas, sepatu, aksesoris busana, aksesoris rumah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu non-fashion. Contohnya adalah alat kebersihan, tempat sampah, pot tanaman, dan lain-lain. Oke guys, masih terus semangat ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah produk fungsional yang berkaitan dengan gaya hidup atau lifestyle. Dan fashion pada umumnya memiliki estetika lebih tinggi daripada produk fungsional yang tidak terkait dengan gaya hidup. Produk fungsional yang secara langsung digunakan oleh manusia memiliki nilai estetika lebih tinggi daripada produk fungsional yang digunakan di pabrik atau industri. Produk dengan nilai estetik lebih tinggi memiliki bentuk, warna, atau tekstur yang menarik. Berikut ini adalah contoh gambar produk fashion dari limbah. Gambar yang pertama yaitu busana karya Gary Harvey. Yang kedua adalah pangolin bag dari ban bekas. Dan yang ketiga adalah tas dari kemasan pembersih. Keempat adalah ikat pinggang dari rangkaian tutup kaleng.
Kelima, tas dari keyboard karya Joe Sabino. Dan yang keenam adalah sepatu daur ulang. Kalian bisa berkreasi dan berinovasi dari contoh-contoh yang telah dipaparkan tadi. Dan ini adalah contoh gambar produk fungsional dari limbah. Yang gambar pertama yaitu sendok salad yang terbuat dari bekas batok kelapa. Dan yang kedua adalah kipas angin. Dan yang ketiga adalah perahu. Oke kelas, ini adalah tugas individu yang ketiga. Sepatu adalah produk fungsional yang digunakan untuk alas kaki yang melindungi kaki. Di bawah ini terdapat 2 jenis sepatu. Diskusikan sepatu mana yang dapat digolongkan ke dalam produk fashion dan sepatu mana yang non-fashion. Paparkan pula alasannya, tuliskan pada selembar laporan. Oke kelas, ini adalah gambar tabelnya, perbandingan sepatu fashion dan non-fashion. Di tabel pertama yaitu fungsi, digunakan oleh siapa, digunakan untuk apa, digunakan di mana. Nilai estetis dari bentuknya, warna, dan bahan material, masing-masing untuk sepatu A dan sepatu B. Kalian boleh memodifikasi tabel ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginanmu, sehingga menjadi lebih baik dan mudah dimengerti. Oke kelas, alhamdulillah sesi kali ini sampai di sini dulu ya. Pada pertemuan berikutnya, kita akan lanjutkan pada bagian C, bahan baku limbah padat untuk kerajinan fungsional. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan lakukan 3M. Jangan lupa like, share, and subscribe-nya ya. Gratis. Thanks for watching. Jangan lupa untuk selalu melakukan 3M dan jaga kesehatan. Terima kasih, mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.